Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Akhirnya hari di mana orang tua murid dan para siswa berkumpul pun tiba. Hari itu juga bertepatan dengan pertarungan final untuk menentukan peringkat kelas, di mana kelas panas ada Sinclair berhadapan dengan Grenoil, dan kelas dingin pertarungan antara Tudor melawan Bianca. Tentu saja mereka yang mencapai final berusaha keras untuk menunjukkan kepada orang tua mereka bahwa merekalah yang terbaik di Akademi Colosseo. Dan saat pertarungan akan segera dimulai, ada seorang siswa yang nampak begitu gugup. Ya, itu adalah Dolores. Nah, kenapa Dolores begitu gugup? Karena ia tengah memperhatikan Sinclair yang akan menghadapi Grenoil. Permasalahan terbesarnya adalah semenjak kejadian di keluarga Bourgeois, sikap Sinclair terhadapnya benar-benar telah berubah 180 derajat. Dan Dolores juga belum sempat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Apalagi saat ini tidak ada seorang pun yang nampaknya mengunjungi Sinclair. Ya, di pertemuan orang tua murid tentu saja setiap wali murid akan mengunjungi anak-anaknya. Tapi Dolores menyadari tidak ada seorang pun yang menghampiri ataupun mengunjungi Sinclair. Itu juga yang membuatnya menjadi sedikit sulit untuk bisa mendekatinya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berjalan tepat di hadapannya. Itu adalah Fikir. Dan kala itu Dolores mengingat kembali perkataan Sinclair sebelum mereka membentuk klub investasi, di mana Sinclair sempat memberikan sebuah usulan, yaitu bagaimana jika mereka mengajak Fikir, mengingat Fikir selalu saja berada di perpustakaan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi sayangnya Fikir menolak dan tidak ikut di dalam kelompok investasi tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang anak yang mengejar Fikir sambil berkata, "Ayah!" Tentu saja itu membuat Dolores terkejut. Adapun Fikir, ia pun langsung membawa anak tersebut. Nah, ternyata itu adalah Pomerian. Tentu saja ia datang dengan anggota keluarga Baskerville. Tapi tujuan mereka bukanlah mengunjungi Fikir, melainkan mengunjungi 3 kembar Baskerville, atau mereka juga memiliki urusan di ibu kota. Fikir nampak begitu terkejut dengan kemunculan Pomerian. Jika ada seseorang yang melihatnya, mungkin akan terjadi kekacauan. Apalagi jika Pomerian benar-benar telah lari dari para wali mereka. Jika Hugo sampai mengetahuinya, pasti situasi akan benar-benar kacau. Oleh sebab itulah, setelah berbincang sejenak dengan Pomerian, Fikir pun berencana untuk mengembalikannya. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Fikir sempat bertanya bagaimanakah kabar pohon hantu. Lalu Pomerian pun menjawab bahwa pertumbuhannya bagus, tapi setiap malam ia selalu saja mimpi buruk karena melihat para iblis yang keluar gerbang. Lalu Fikir pun menenangkan Pomerian sambil mengeluarkan pedang Beelzebub. "Tenang saja, jika ada yang berani mengganggumu, siapapun itu, aku akan menghancurkannya." Tapi di tengah-tengah perjalanan ada wanita tua yang menghentikan mereka. Dan saat mengetahui identitasnya, Fikir pun sedikit terkejut karena wanita itu merupakan variabel lainnya yang tidak terduga oleh Fikir. Nah, wanita tua tersebut menghentikan Fikir karena ingin meminta sebuah air. Namanya adalah Nabokov L.
Quo Vadis, leluhur keluarga Quo Vadis dan juga paus keluarga Quo Vadis terdahulu. Saat ini usianya kurang lebih 200 tahun. Nah, kenapa Fikir menganggapnya sebagai variabel tak terduga adalah karena seharusnya saat ini Nabokov telah mati diracuni oleh Humbert. Tapi semenjak Humbert menghilang, masa depan benar-benar telah berubah. Sosok yang seharusnya mati kini masih hidup dan berjalan tepat di hadapan Fikir. Nabokov bisa dikatakan merupakan salah satu legenda yang masih hidup. Mungkin ia seumuran dengan Cane Corso, tapi sayangnya karena usianya yang sudah sangat tua, ia nampak seperti wanita tua pada umumnya. Bahkan ia juga saat ini tengah mengidap demensia. Nabokov kembali berkata, "Air, mana airnya?" Dan Fikir pun mengantarkan Nabokov ke salah satu mata air yang ada. Fikir mengambilkan sebuah wadah. Ternyata wadah tersebut bocor. Fikir ingin menggantinya, tapi Nabokov menghentikannya sambil berkata, "Kenapa kau ingin mengganti? Yang alami adalah yang terbaik. Jika kau mendapatkan mangkok yang sudah bolong, maka gunakan saja itu. Jangan sampai kau malah mengembalikan mangkok berlubang tersebut ke tempat asalnya, karena itu sama saja kau telah mencemari airnya, karena masih banyak orang yang akan meminum di tempat ini." Intinya gini, kalau lo ngambil air tapi nggak tahu kalau misalkan tempatnya bocor, jangan lo balikin lagi air tersebut ke tempat asalnya, karena air yang udah lo ambil itu pastinya sudah terkontaminasi. Jadi walaupun bocor, langsung minum aja. Nah, beberapa saat setelahnya Fikir pun melihat Dolores tengah berlari ke arahnya, dan tepat di belakangnya ada juga Mosgus. Tentu saja yang mereka cari adalah Paus Nabokov. Ya, tentu saja karena usianya yang sudah tua, mereka berdua takut jika Nabokov menghilang entah kemana. Dan sebelum pergi bersama Dolores juga Mosgus, Nabokov pun memberikan satu pesan kepada Fikir. Jangan memaksakan kesenjangan, yang terbaik adalah menerimanya secara alami. Dan terima kasih anak muda, karena kau telah sedikit menjernihkan pikiranku. Dengan itu, Nabokov pun meninggalkan Fikir bersama Mosgus, dan yang tersisa hanyalah Dolores dengan Fikir. Adapun Pomerian, ia pun meninggalkan Fikir dan kembali ke rombongannya. Nah, di sini terjadi perbincangan antara Fikir dengan Dolores. Pertama, Dolores berkata untuk tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh Paus Nabokov karena ia sudah pikun ataupun demensia. Tapi sebenarnya Dolores juga sempat terngiang-ngiang dengan perkataan terakhir dari Paus Nabokov, apalagi ia juga sangat membutuhkan bantuannya. Nah, itu berkaitan dengan resonansi jiwa yang pernah ia lakukan dengan Naikhon. Tentu saja di antara para sain di keluarga Quo Vadis, Paus Nabokov lah yang paling berpengalaman. Kekuatan ilahinya juga bisa dikatakan yang paling besar. Itulah kenapa Dolores sangat ingin sekali meminta nasihat dan juga bantuannya. Tapi sayangnya nasihat yang bisa diberikan Nabokov sangatlah terbatas, mengingat ia seringkali mengalami demensia. Ada alasan kenapa Dolores ingin memperkuat kemampuan resonansinya itu semua agar ia bisa membantu Naikhon dengan lebih baik. Ia pun mulai mengingat kembali saat pertarungannya melawan Belial. Kala itu Dolores meminta Naikhon menyebutkan namanya atau setidaknya panggilannya agar resonansi jiwanya bisa bertambah kuat. Naikhon pun menyebutkan nama Fen, dan untungnya berkat
nama tersebut resonansi mereka menjadi lebih kuat. Tentu saja Dolores masih memiliki banyak kekurangan. Itulah kenapa ia ingin meminta nasihat dari Paus Nabokov. Dan setelah berbincang agak panjang, tiba-tiba ia pun mendengar pengumuman bahwa pertandingan babak final untuk kelas 3 akan segera dimulai. Tentu saja Dolores merupakan salah satu finalisnya. Ia pun nampak terburu-buru dan akan meninggalkan Fikir. Tapi sebelum itu, ia meminta bantuan Fikir agar bisa dihubungkan dengan Sinclair. Karena semenjak insiden sebelumnya, mereka sama sekali belum bertemu. Fikir pun mengangguk setuju dan akan membantu Dolores. Dengan itu pula, Dolores pun meninggalkan Fikir seorang diri. Nah, kala itu sejujurnya Fikir telah mencium bau amis dari para iblis dan sumber bau tersebut adalah penghalang yang baru saja dipasang di akademi. Walaupun tipis, Fikir menyadari bahwa penghalang tersebut ada kaitannya dengan iblis. Nah, ini adalah penghalang yang baru saja dipasang oleh kepala sekolah Koloseo. Karena Mimin masih belum baca novelnya sampai tamat, jadi Mimin masih belum tahu apakah kepala sekolah Akademi Koloseo ada hubungannya dengan iblis atau tidak. Nah, semua yang telah terjadi di akademi seolah-olah menyiratkan bahwa Fikir harus cepat-cepat meninggalkan Akademi Koloseo karena pertempuran sebenarnya akan segera dimulai. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.